Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu kepastian tanda ma'rifatullah seseorang adalah mudah menangis karena Allah. Ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya. Bukan karena banyak sholatnya. Karena apa? Orang yang sholat masih ada peluang menjadi ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Yaitu ketika orang sholat masih ada pikiran-pikiran selain Allah ketika mengerjakan sholatnya. Itulah yang dinamakan orang yang lalai dalam sholatnya. Apakah orang yang ma'rifatullah itu ukurannya karena banyak sedekah? Tidak mesti. Karena apa? Di dalam Sahih Muslim, orang yang gemar sedekah ingin disebut dermawan. Ternyata masuk neraka karena ingin pujian makhluk. Apakah orang ma'rifatullah itu ukurannya mahir membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran? Tidak mesti. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ada orang yang ahli membaca Al-Quran, seorang qori, dan mengajarkan Al-Quran, tapi masuk neraka. Karena apa? Ingin pujian manusia. Apakah orang ma'rifatullah itu ukurannya harus alim? Iya, harus alim, tapi tidak mesti. Tidak semuanya orang alim itu ma'rifat. Karena apa? Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ada orang alim masuk neraka. Karena apa? Ternyata ingin pujian manusia, ingin disebut alim. Akhirnya ditolak amalnya, masuk neraka. Ternyata tidak makrifat kepada Allah, tidak mengenal kepada Allah. Apakah orang yang jihad fisabilillah? Belum tentu orang itu makrifat. Karena apa? Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid ditolak sama Allah. Karena apa? Ternyata ada niat selain Allah, ingin dipuji sebagai pemberani. Akhirnya masuk neraka. Lalu apa tolok ukur yang memastikan bahwa orang itu ma'rifatullah itu? Yang saya katakan, salah satu tandanya adalah orang yang mudah menangis karena Allah ketika hatinya gemetar disebut nama Allah. Nah, seperti itu ada ilmu hakikat di dalamnya. Ada ilmu yang tersirat di dalam dalil tersebut. Dalil terkait dengan orang yang menangis karena Allah itu ada beberapa. Di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Dalam surat Al-Maidah ayat 83, Allah Ta'ala berfirman, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah
dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Jadi mata yang tidak tersentuh api neraka. Salah satunya adalah mata yang menangis karena Allah. Bukan karena duniawi, tapi menangis karena Allah. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Mereka semua orang yang ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah, mengenal syariatnya, mengenal asmanya, af'alnya, sifat-sifatnya. Dan mereka telah memahami Al-Quran dan mengamalkannya di dalam berkehidupan dengan cara dan niatan yang benar. Hanya untuk mengabdi kepada Allah, ikhlas mentaati kepada Allah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim tentang keadaan beliau yang mudah menangis, banyak menangis dan sedikit tertawa. Beliau bersabda, surga dan neraka ditampakkan kepadaku, maka aku tidak melihat tentang kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu benar-benar akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Anas bin Malik, perawi hadis ini, mengatakan, tidaklah ada satu hari pun yang lebih berat bagi para sahabat selain hari itu. Mereka menutupi kepala mereka sambil menangis sesenggukan. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 orang yang akan diberi naungan oleh Allah pada naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya di antara ketujuh itu adalah seorang laki-laki yang menyebut Allah di tempat yang sepi sehingga kedua matanya meneteskan air mata. Kenapa saya katakan salah satu tanda kepastian orang ma'rifatullah itu adalah mudah menangis karena Allah? Karena itu terkait dengan kolbu yang bersih. Kolbu yang bersih adalah orang yang ciri-cirinya adalah salah satunya mudah menangis karena Allah. Selain karena takut kepada Allah, tapi pada saat yang lain dia menangis karena melihat keagungan Allah, keindahan Allah. Kolbunya yang baik. Yang mana kolbu yang baik itu akan melahirkan amal-amal lahiriah yang juga baik. Seperti hanya Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jadi kalau misalkan baik kolbu itu, maka itu ibarat cermin yang tanpa debu. Kalau cermin tanpa debu, ketika dihadapkan dengan benda-benda yang ada di hadapannya, itu mudah memantulkan benda tersebut secara utuh. Maknanya, cermin itu kalau misalkan ibarat kolbu, sedangkan benda yang dihadapkan di cermin itu ibarat semua ujian-ujian kebaikan dan keburukan, maka orang yang memiliki hati seperti cermin yang bersih dari debu, itu mudah mengambil hikmah. Ketika mudah mengambil hikmah, maka dia akan berujung kepada pengagungan terhadap Allah. Nggak mungkin berkeluh kesah, nggak mungkin menangis karena dunia, nggak mungkin suudzon terhadap Allah, nggak mungkin mudah menyalahkan orang lain. Nah, disitulah bukti makrifat seseorang yang tidak mungkin bisa ditiru oleh orang lain. Karena kalau cuma berdasarkan ilmu, pinter ngomong ilmu, makrifat, teori-teori makrifat, atau misalkan hafal hadis, hafal ayat, itu bisa ditiru. Tapi nyatanya Nabi bersabda tentang orang yang membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke kerongkongan. Mereka keluar dari agama ibarat busur yang melesat dari anak panah yang melesat dari busurnya, keluar dari agama. Jadi tidak mesti orang yang pintar baca Al-Quran atau hadis itu orang yang makrifat kepada Allah. Jadi orang yang memakai sarana ibadah dengan tujuan selain Allah, mereka tidak makrifat. Mereka kolbunya rusak. Berbeda orang yang menangis karena Allah, yang bergetar ketika disebut nama Allah, itulah kepastian tanda seorang itu makrifat kepada Allah. Karena apa? Itu tidak bisa ditiru kecuali dengan ketakwaan semata-mata. Semoga hal ini menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.